Hai para rakyat jelata. Mampus. Sedap. Openingnya gitu. Openingnya udah nyari sensasi. Loh, emang saya salah? Yang nontonin kita kan bukan golongan bangsawan. Iya, serah bapak dah. Udah yuk. Ya. Bukan golongan bangsa. Selamat malam para rakyat jelata. Jadi bisa kalian lihat ya teman-teman ya. Gila bulu kaki gue. Episode kali ini kita ada di alam liar. Alam gaib. Ya Allah. Bertamasya ke alam goib. Ya, jadi kita malam hari ini kita ada di outdoor. Bosen ya di indoor mulu. Masih di bawah seng ini. Hah? Masih di bawah atap. Ya kan tetap Iya, outdoor. tapi kan tetap outdoor. Di luar pintu. Tetap di luar. Ya walaupun masih di dalam Komplek. atau di bawah di dalam komplek kan tetap aja kan kita keluarnya di dalam. Ya, Gimana? Keluarinnya di dalam. Keluarnya di dalam. Oh. Kenapa Anda ketawa? Iya juga. Orang lagi ngomong di sini kan pengen ketawa. Tema kita malam hari ini agak-agak bakalan sedikit menyinggung nih. Enggak, tunggu bentar. Kenapa ketawa? Enggak. Nah orang cuma ngomongin keluar di dalam. Serah gue lah mau ketawa gue. Dia tahu nggak dia ketawa kenapa? Dia sering ngalamin dikeluarinnya tapi di dalam. Wah. Ya, Apa coba? Makin jijik. Bukannya lu seneng. Sekarang gue nanya, lu jijik kenapa? Ya, jijik. Jijik Ayo, biasa. jadi kenapa? Karena biasanya dia yang dibuang di dalam. Gimana? Biasanya dia yang dibuang. Waduh. Sama dah. Jijik lagi. Udah cukup. Pembahasan keluar di dalam cukup sampai di situ. Kita malam hari ini kita mau bahas, mungkin teman-teman ada yang nonton. Ada iklan. Sorry ya, namanya juga di outdoor. Mau maklumin lah. Ya, enggak, ya enggak. Outdoor. Kita mau bahas anime tentang Log Horizon. Ada yang nonton? Ada yang nonton? Kalau nggak ada yang nonton, ya Nonton lah. dulu. Ya nonton lah. Bubar. Bubar dulu baru nonton. Salah. Nih Nonton teman-teman, dulu baru bubar. saya rasa sih dari kita berlima, cuman saya berdua nih yang nonton. Nonton gila. Gue nonton Nonton apa lu? Sampai episode berapa anda? 7. Ya. 7 apa 6? Nonton. Nonton kan? Tadi nonton. Ya, Nonton sih nonton. Mau nonton? Hampir Part. episode. Part. Atau tadi di YouTube ada part 1. kalau Natnop dia pasti nontonnya kakek, Hah? Ya. kakek Sugiono. Yang tadi ya. Hah? Apaan lu tiba-tiba yang tadi? Terlalu aja. Sugiono. Jadi ini animenya ini cerita tentang tokoh utamanya namanya Shiroe. Shiroe. Tawa. Sibuk. Enggak, dia emang tujuannya cuman buat itu Tawa aja, ya? ketawa doang aja. Cuman buat ketawa. Lanjut. Kita lagi ngoleksi ketawanya. Nah, nanti kita akan Bikin ada kompilasi ketawa. konten di rumah kosong, nanti dengerin dia ketawa aja. Bego. Enggak. Jadi gini teman-teman. Kayak gitu bikin konten horor di sini aja. Hey, Anda. Aduh. Saya ini lagi Langsung ada mau setannya gue. Saya ini lagi mau intro. Masuk ke konten. Tahu lu ngekat-ngekat Ingat, aja lu. ini konten serius. Salah ya? Serius. Bukan bercanda. Saya tukerannya gimana? Jadi teman-teman, Log Horizon itu cerita tentang Shiroe. Jadi ceritanya dia itu adalah orang yang terjebak di dalam dunia game. Nah, dia Ditampil. Hah? Enggak. Terjebak di dalam dunia game dan dia harus bertahan hidup. Jadinya dia harus melakukan berbagai macam hal yang penting dilakukan seperti di dunia nyata. Itu adaptasi dari film Indonesia kayaknya. Apa? Apa tuh? Survival di alam kayak alam yang tidak berbeda gitu. Panji Petualang. Ya. Jelas. Kurang ya. Tahu dong. Kurang ya. Iya. Anda kurang ya malam ini ya. Kurang maksimal MT. Iya. Harusnya dibantu sih. Gaji Anda saya potong. Dia kalau nggak ketawa ngegas. Masalah duit pokoknya. Iya. Kalau nggak ketawa ngegas. Kan gue orang keuangan, jadi gitu. Jadi si tokoh utamanya ini ceritanya ini dia tadinya dia tergabung dalam, buat teman-teman kalau yang suka main game MMORPG pasti tahu lah ya, ada yang namanya sistem party, ada yang namanya sistem guild. 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 Nah, Gil. Puak lah puak. Bahasa Melayu aja puak. Melayu, Cok. puak apa? Bahasa Melayu. Puak. Itu puak yang minuman. Tuak, Bu. Oh, salah. Masuk. Nggak kayak ini. Mantap. Nggak kayak ini. Masuk. Lumayan ya. Lucuan lu Kalau emang udah kata tua. si Boris mah lawakannya coming from behind.
Boleh loh. Dihajar mah. Iya. Nyalip dia dari belakang ya. Bagus. Jadi dia tidak tergabung dalam satu guild, tapi akhirnya dia membentuk guild sendiri. Nah, dia ini tipikal kalau di dunia game itu bukan tipikal yang kuat-kuat amat sebenarnya caranya, tapi dia tipikal orang yang bisa mengatur strategi. Ya, jadi si Roy ini akhirnya dia bikin guild, isinya 4 orang. Nah, guildnya itu namanya Log Horizon. Nah, pertanyaan nih buat temen-temen nih. Menurut kalian, kemampuan apa sih yang paling penting untuk jadi seorang pemimpin? Siapa dulu? Terserah. Ngomonginnya Boleh dari keuangan deh. Mongkong lu dulu juga boleh. Memimpin keuangan kan? Mongkong lu dulu juga boleh. Kalau kirain pertanyaannya jangan cuma ada gini. Iya, pada Bener dong dari keuangan dulu. Gimana cara memimpin keuangan? Coba. dari yang paling tua. Coba Ko Andi jawab. Kan dia saya ngasih yang ngasih pertanyaan. pertanyaan. Udah itu yang Ulang-ulang paling tadi gimana tuh? Jadi lupa kan? Pertanyaannya, menurut kalian kemampuan apa sih yang paling dibutuhkan untuk bisa jadi seorang pemimpin? Tahu bawahannya atau ya apa tuh? Apa? Rakyatnya gitu. Seperti apa gitu orangnya. rakyat berarti ya. Kan pemimpin banyak dong, bisa di pemerintahan atau di organisasi ya kan. Gitu. Udah gitu doang. Iya udah gitu aja gue mah. Luar biasa. Anda sangat bermanfaat sekali ya ada di sini ya. Tahu rakyat nih. Rakyat banyak lu mau tahu satu-satu. Peang juga. Makanya ada belusukan. Oh, Belusukan. Iya. gua tahu nih pendukung nomor berapa nih. Yo, iya. 03. Iya. Dukung. Tuh. Wow. Dukung. Ayo coba itu. Kalau Menurut dari gua kalau pemimpin pertama ya harus punya kemampuan negosiasi sih menurut gue. Karena emang sekarang rata-rata ya ya kekuatannya di situ negosiasi sih, mulut. Ya nggak sih? Iya. Ya nggak tahu kan itu menurut lu. Oh iya. Suka-suka lu. Tapi menurut gua ya itu satu negosiasi. Yang kedua adalah gimana cara lu ngebangun ini kita ngomong konteks pemimpin bukan dalam game itu tapi secara umum. Secara lah ya. umum, secara umum. Global. Jadi kan di dua dunia itu biasanya kita akan mengkaitkan antara dunia anime ke dunia nyata kan. Nah, yang kita omongin kan sebenarnya di dua dunia ini kan dunia nyatanya, cuman kita Angkatnya bungkus dengan adanya anime. itu menurut gue itu sih negosiasi yang pertama karena memang sekarang nggak cuma perang-perangan, yang penting negosiasi mulut pun kadang bisa lebih tersembunyi tapi goalnya mungkin bisa sama ya, kayak misalkan tujuan politik tapi politiknya yang dicapai bukan dengan cara militer tapi dengan tujuan politik, alatnya ekonomi gitu. Dan menurut gua negosiasi sekarang tuh menjadi hal yang penting lah yang harus pemimpin punya. Terus itu dari segi mungkin itu kalau dari segi hubungan kali ya, relasi ke pemimpin luar atau ke pihak lain. Cuman kalau yang kedua mungkin adalah gimana sih pemimpin itu bisa gimana cara pemimpin itu dibuat respect sama anggota-anggotanya gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar you mimpin, tapi anggota lu nggak respect. Ya udah, gue tau lu pemimpin tapi lu nggak respect gitu. Lu nggak respect anggota. Banyak sih yang kayak gitu. Terus Contoh. sepengalaman gue kerja dulu ada yang model-model kayak begitu. Cuman taunya mungkin Beda berarti beda ya, respect sama takut tuh beda ya. ya, Yap. respect itu lebih ke hormat. hormat. Segen gitu. Jadi Segan. meskipun antara pemimpin sama kadang kan pemimpin sama anak buah kan kalau lagi informal waktunya kan dia mungkin bercanda-canda gitu kan sampai yang ngakak-ngakak atau segala macam, tapi tetap kalau masalah ya profesionalitasnya itulah yang harus dibangun. Nah di situ gue belajar tuh dari zaman gue kerja. Cuman ya itulah kadang pemimpin yang tidak bisa membangun Rasa respect itu kadang pemimpin suka cuci tangan. Oke. Ngerti nggak lu? Nggak mau tanggung jawab. Nah, jadi misalnya gini, lu adalah anak buahnya, otomatis lu ada TB gua gitu. Gimana? Lu anak buah gua, lu jadi TB gua gitu loh.
Jadi yang jadi tameng justru malah anak buah, bukan si pemimpin. Iya, gue ketemu beberapa pemimpin kayak begitu. Jadi bener-bener di lingkungan dunia kerja itu gue ketemu dengan beberapa pemimpin yang memang ada satu case masalah yang berhubungan duitnya nggak main-main, maksudnya angkanya. Dan pemimpin udah lepas tangan. Dan maksud gue yang susah juga si anak buahnya. Bawahannya. Nah kalau kayak gitu kan susah respect kan orang. Iya sih. Dan menurut gue itu sih apa itu? lanjut. Menurut gue itu sih dua yang paling penting. Satu negosiasi, tapi di samping itu secara eksternal mungkin ya. Tapi kalau secara internal ya dia harus bangun respect itu, rasa respect ke anak buahnya sih. Oke. Gitu sih menurut gue. Coba kamu yang udah mulai ngantuk. Kalau menurut gue ini sebagai pemimpin dan developer. Maksudnya pemimpin yang membangun sesuatu. Ke arah pemimpin yang kayak misalnya pemimpin dalam suatu perusahaan, dia bangun dari nol gitu loh, ngerti nggak? Startup. Startup. Bukan pemimpin yang ditunjuk untuk kayak bikin, ini lo jadi manajer di ini ya, tapi tetap gue jadi bos ya, bukan gitu. Tapi ini pemimpin yang ada sampingannya developer. Lebih ke arah uang, kalau menurut gue, untuk jadi pemimpin. Enggak. Kita nggak ngomongin masalah aset dulu nih. Skill. Oh, lebih ke arah skill, bilang dong. Ya lu ada. Combro. Nah, berarti kalau kayak gitu, gue lebih ke arahnya lebih penting bagian respect-nya dulu sih. Sama berarti kayak Edo ya. Soalnya gue pernah di kerjaan gitu, ngelihat pemimpin gue. Kerjaan apa dikerjain? Sama sih sebenarnya. Karena beda kalau yang pemimpin yang jadiin lu TB, kadang lu dikerjain sama dia. Iya, ini makanya gue tentu. Jadi ada satu bisa dibilang supervisor yang bisa dibilang dia sering jadi atasan gue saat kerja. Jadi kayak PIC gue gitu. Dia Dia kalau kerja itu selalu mikirnya anak magang harus selalu mengerjakan sesuatu lebih banyak dibanding porsinya lebih banyak. Ya, Senioritas ya. Senioritas. Tapi dia tidak menunjukkan dengan yang kayak dengan kasar. Nggak kasar kayak lu anak ini kerja lu gitu, nggak gitu. Tapi dengan kata yang halus. Ayo kamu bagus. Dia pakai bahasa Mandarin kan. Kamu kayak artinya gini kayak lu gimana bagus kerja. Coba gimana? Aduh anjing. Dia ngomong dia nawarin lu. Nggak, dia pakai fechang hao. Habis itu kayak very good. Dia kadang pakai bahasa Inggris, tapi cuma bahasa Inggrisnya paling cuma satu dua Pinteran kata. dia, abis Mandarin bahasa Inggris. Very good. Habis itu dia bilang cuma gini. supaya dia nggak disuruh ngomong bahasa Mandarin. Nah, habis itu dia bilang gini, udah kamu jaga sini ya, gitu ya. Saya tinggal ya, gitu. Bisa ya kan? Nanya gitu, bisa kan? Mau nggak mau dong. Anak magang masa bilang nggak bisa? Gitu. Iya. Bisa. Oke. Dia masuk duduk anjing dalam. Oh, jadi dia ngangkat dulu, abis itu lu. Iya udah, jadi dia kayak Oke. seakan-akan cuman kayak ya ini lu kerja lu bagus banget anjing gitu, kayak keren banget, lu bisa ngehandle. Gua habis ngehandle tamu nih, keren. Nah, Tadi pas bagus. Habis itu udah dia masuk lagi. Dia masuk benar-benar masuk, duduk. Terus kalau kita di depan kan di meja gitu, terus kalau ada masalah baru kayak kok bisa bantuin nggak? Bisa ada tamu ini kayak gini. Oh iya, dia baru keluar. Yang kayak gitu lu respect? Enggak, maksudnya gue nggak respect ke dia, tapi dengan untuk menjadi pemimpin ya harus butuh respect. Karena ya gue nggak respect sama sekali dong sama dia, makanya gue digituin. Maksudnya jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Untuk Jadi itu pemimpin contoh pemimpin yang tidak bisa direspect sama bawahan ya. Oke, gua nih berarti nih. Kalau gua sikap atau karakter yang harus dimiliki sama pemimpin itu, yang terutama menurut gua harus bisa memimpin diri sendiri dulu. Maksudnya? Maksudnya gini. Contoh. Gini. Sebelum kita bisa, ini kalau misalnya gua jadi pemimpin gitu ya, sebelum gua layak kayak ngasih nyuruh orang kerjaan apa gitu ya, setidaknya ya gua udah bisa atau enggak gua tahu basic cara ngerjainnya itu gimana. Gitu. Jadi ketika gua udah tahu ini begini, misalnya oh ini caranya tuh sebenarnya begini. Jadi ketika anak buah gua nanti dia nggak bisa, ya mau nggak mau kita belajar bersama, ya maksudnya kita kerjain bareng-bareng gitu. Jadi nggak kayak tadi tuh, lo bisa nggak? Bisa. Karena terpaksa. Terus ya udah dia bilang bisa, ya gua langsung
tinggalin aja. Padahal gue nggak tahu dia beneran bisa atau enggak gitu maksud gue. Ya. Jadi ya Setidaknya lu sebagai pemimpin lu bisa mengerjakan apa yang bawahan lu harus kerjakan. ya setidaknya basicnya walaupun Gue boleh tidak. nambahin nggak? Tadi dulu dia belum selesai. Ya setidaknya basicnya gitu, nggak harus intermediate banget sampai yang advance gimana banget. Kita bisanya ya setidaknya tahu konsepnya gimana dan cara ngerjainnya tuh gimana. Paling nggak lu nyuruh juga kalau lu disuruh anak buah lu ngerjain, lu bisa gitu loh. Iya, bisa. Kata Jadi, bisa ngasih contoh lah ya. Bisa ngasih contoh dan biasanya banyak pemimpin kayak begini, dia nggak ngerti terus nyuruh anak buahnya ini bisa dibilang lebih pinter daripada bosnya. Banyak, Atau kayak angkatannya gitu. banyak. Gua tambahin itu tadi. Banyak. Terus Udah, anak tadi. anak Itu ibu yang ujung udah gatel tuh mau ngomong tuh. terus anak Kalau buahnya gitu tadi harus dari sini. Deh. Kenapa Anda begitu? Anda selalu berusaha mengikuti opini orang ya. Iya. Nah kan setelah anak buahnya lebih pinter, jadi bos gua beneran bisa apa enggak nih? Terus Iya, kayak jadi gua nggak yakin ya. Nggak yakin kan, terus gua coba kulik di sini ternyata bos gua nggak tahu nih. Terus gua korek sebelah sini, ternyata bos gua nggak ngerti. Tahu-tahu ya akhirnya ujung-ujungnya malah bos atau pemimpin dimanfaatin sama anak buahnya begitu. Ya jangan sampai ya maksudnya itu ya Dibodoh-bodohin lah ya. Dibodoh-bodohin. Makanya kenapa gue bilang pemimpin itu wajib kudu harus bisa memimpin dirinya sendiri dulu. Gitu. Tadi belum nambahin apa, Dok? Itu tadi sih. Nggak jadi Apa udah. yang tadi? Berarti lu ada pengalaman itu ya? Sebenarnya Bahwa mungkin pemimpin lu nggak punya kapabilitas. Nah, kalau mau ngomong kapabilitas mungkin gue juga nggak karena gini, hubungan gue sama pemimpin waktu itu nggak terlalu intens banget ya. Jadi masukkan ya udah hubungan kerja aja. Di luar itu gue nggak pernah ngobrol. Mungkin salah satu efek yang hilangnya respect itu mungkin ke situ gitu. Jadi gue nggak pernah ada hubungan di luar gitu. Ngerti nggak lo? Kayak misalnya waktu santai, Berarti waktu istirahat. hubungannya di dalam aja, nggak di Enggak luar. dong, jangan luar dalam dong. Bahaya dong. Dan menurut gue itu tadi benar, kadang nggak semua pemimpin yang mau belajar gitu loh, ngerti nggak lo? Ada dia hal yang nggak tahu, dia gengsi, karena dia nggak tahu, makanya dia nyuruh anak buahnya. Ketika nanti udah anak buahnya bisa, panggil anak buahnya. Tadi gimana dia coba ngulik informasi dari anak buahnya itu yang udah ngerjain. Tapi Itu masih mending tapi kayak gitu dibandingkan masih ya. mending. Dia masih Dibandingkan Dia masih itu kan mau- artinya dia masih mau. masih mau. belajar. Tapi Tapi kan ada juga nih pemimpin, lu udah nggak bisa, suruh anak buah lu ngerjain, masih juga disalah-salahin. Kenapa nunjuk Anda? Kenapa nunjuk? itu benar. Anda Itu gue pernah ngerasain. Anda pernah ngerasain berarti ya? Semenjak gue, maksudnya apa ya? Kalian percaya deh kalau dunia kerja itu ya seperti itu gitu maksudnya. Lu akan ketemu orang yang bener-bener emang dari sananya mungkin munafik. Gue juga sebenarnya gue nggak tahu latar belakang dia. Mungkin dia berangkat dari situasi yang sama mungkin. Ya. Jadi keadaan gue sekarang itu keadaan dia dulu, dia sama pemimpinnya. Mungkin seperti itu. Jadi ya lu learning by doing gitu. Kadang ada pemimpin yang mungkin motivasinya untuk karyawannya ya udah lu learning by doing aja kayak gua dulu, tapi kadang mungkin ya itu tadi Apa? si pemimpinnya kadang nggak ngerti. Cuci tangan lah ya. Iya. Ngasih aja terus ya udah lepas Nggak gitu mau tahu. aja. Kalau gue bilang gini, misalkan gue bilang gini, pemimpin yang tipikal bagaimanapun, dia akan menghasilkan anak buah yang patternnya sama. Nah, Setuju nggak? setuju. Bisa Sih, bisa ada Bisa. ke situ. tapi bisa juga terjadi Bisa sebaliknya. atau selalu? Bisa. Tidak selalu. Tidak bisa. selalu ya. Kalau buat gue bisa tapi tidak selalu. Tergantung anak buahnya juga. Kenapa tuh? Ada begini kok, ada Ini dia udah mulai panas nih. Ada juga begini nih. ada juga Coba nih, gimana, gue boleh gimana? nambahin nggak? Gimana? Oh, Ada iya. juga begini nih. apa udah situ aja yang nambahin. Coba gimana. Ada juga gini. Si pemimpin nggak bisa, terus karena dia malu, misalnya karena dia maksudnya nggak mau belajar gitu, dia suruh anak buahnya belajar. Bukannya dia ikut belajar dong biar dia bisa, ini dia nggak, yaudah anak buah gue aja belajar gitu. Terus nanti next ada itu lagi, tetap aja yaudah anak buahnya yang kerjain. Jadi kan yang pintar anak buahnya nih. Nah itu dia pertanyaan gue, nanti kalau misalnya anak buahnya Lebih hebat dibanding pemimpinnya. lebih hebat dari pemimpinnya. Iya
Iya diem. Oh, jadi cerita ini bukan mau nambahin tapi mau nanya. Iya itu. Dia mau nanya, Bos. Ditanya balik sih. Allah. Ditanya balik lu. Gue pikir mau nambahin. Tapi menurut gua itu sih kadang ya itu masalah cuci tangan itu yang gua paling kesel gitu. Karena gua beneran ngelihat, untungnya sih pemimpin gua waktu itu nggak violate cuci tangan banget, dia tetap ada ngebantunya. Pakai Cuman sanitizer. gua pernah ngelihat orang yang dipimpin dapat masalah cukup gede menurut gua, cukup serius masalahnya. Terus ditinggal. Hah? Ditinggal. Bener, Pemimpinnya. dia lu ditinggal. Nah itu. Jadi Udah, lu lu- kena omel siapa? Jadinya kena omel Enggak, customer. kalau dia mah ya pasti kena omel customer lah, udah habis itu orang pasti. Oh ini bukan terjadi bukan nama lu? Bukan. Oh. Kalau gue pernah tapi nggak sampai separah itu, dia masih oke lah, masih ada andil gitu loh. Dalam bidang apa tuh kalau lu tahu? Apanya? Itu yang main customer ini dalam bidang apa? Bidang kerjanya bidang kerja. Oh, apa? keuangan. Oh. Kalau ini ya, gimana kalau misalkan akhirnya bawahannya lebih hebat dibandingkan Iya. atasannya kan? Pertanyaan gitu kan? Iya. Kalau gue bilang bawahannya bisa akan jadi naik jadi atasannya, Bisa di drop juga yang atasan jadi bawahan. bisa juga malah dia dipecat. Oh iya. Si bawahannya kan? Ya. Iya. Oh, Tergantung Karena ini nih, karakter atasnya. atasannya. sikut-sikutan. Enggak, tergantung karakter atasan dari atasannya atasannya. lagi. Oh. Kalau atasan dari atasannya itu karakternya bagus, itu bisa disalip. Ada kemungkinan. Disalip. Di Enggak, maksudnya diangkat dong. Diangkat yang satu diturunin, yang satu dinaikin. Membalap. Abis disalip diangkat. Gitu. Jadi Di hari kelima. yang bisa jadi yang tadinya dia atasan jadi bawahan. Itu bisa Bisa. terjadi. Dan gue pernah Wah, kalau kayak gitu bukan malu pernah banget. kejadian sih, gue pernah tahu ada satu cerita di kerjaan gue juga pernah gitu. Tapi kalau misalkan yang atasannya lagi itu udah kebakan sama omongan atasannya, misalkan lu punya atasan, misalkan atasan lu Biki, terus atasan Biki gua. Iya. Kalau misalkan si Bikinya ini bisa meyakinkan gua bahwa hasil kerjaan yang bagus itu adalah kerjaan dia, bukan kerjaan lu, padahal sebenarnya lu yang kerja. Nah, Itu lu lewat, Baru. lu Nah. lewat, dibuang. itu. Tapi sebaliknya kalau misalkan gue sebagai misalnya pemimpin paling atas, gue bisa melihat, oh ternyata justru yang bukan bawahan langsung gue nih yang punya kapabilitas lebih. Bisa jadi dia yang gue pertanyakan. Sekarang fungsi lu apa? Betul. Fungsi gue bikin konten. Jadi kalau gue simpulin sih sebenarnya untuk jadi seorang pemimpin, skill nomor satu yang harus dipunyai itu adalah bagaimana meyakinkan atasan kita lagi kalau ada dan bawahan. Contoh ya, misalkan pemilu kan, Iya. misalkan pilkada nih ya, mau pilkada kayak mau pemilu presiden kayak, kan artinya dia pemilihan jadi pemimpin umum lah, kan, gitu lah. jadi pemimpin kan. Kita akan dipilih kalau kita bisa meyakinkan. Yes. Berarti lebih ke arah pemimpin tuh harus bisa problem solving kalau menurut gua. Enggak sekarang. juga. Enggak juga. Karena Meyakinkan untuk itu, meyakinkan itu tidak selalu artinya positif, bos. Itu berarti meyakinkan dalam kayak meyakinkan orang A ini Apapun. menjadi karena ini nih. Oh, misalnya mungkin gua- lebih bahasa lebih jelek ininya nih orang nih. mempengaruhi kali ya. Bukan mempengaruhi. Kalau mempengaruhi kan istilah kata gini. Udah lu ikut gua aja. Lu ikut gua aja. Oh. Itu kan mempengaruhi. Tapi kalau itu- meyakinkan yang gue kasih contoh tadi, misalkan Edo atasannya Biki atasannya gua. Kita ambil contoh dia. Yang namanya meyakinkan itu misalkan dia yang kerja. Dia bisa Biki bisa meyakinkan gua kalau kerjaan yang bagus itu adalah hasil karya Biki. Gua. Itu namanya Jadi- meyakinkan. Itu Lebih- meyakinkan yang positif apa enggak? Enggak dong. Ya. Termasuk juga misalkan lu kemampuan lu tipu-tipu. Itu sikut-sikutan sih menurut gua. Sebenarnya ya Tapi menurut gua ke politik kantor kayak mau seperti kayak begitu sih maksud gua. Iya, nggak cuman kantor doang sih. Ya maksud gua di dunia kerja kali ya lebih tepatnya kan. Ya, di dunia level manapun sih sebenarnya. Kayak misalkan persaingan kita ngomong RT RW lah. Pemilihan RT RW. Bisa. Dia nggak dapetin, mungkin dia nguber trustnya dulu kali kalau kata. Ya, betul. meyakinkan itu kan kaitannya dengan rasa percaya. Social trust, iya bener. Itu yang tadi lu bilang, respectnya dulu. Iya, respect timbul dari rasa Percaya. percaya. Tapi kalau lu tidak bisa meyakinkan orang lain tidak akan bisa percaya. Ya dan Bumerang malah. bumerang. Betul.
Bumerang. Kalau kayak gitu bumerang. Jadi apapun caranya, mau yang positif, mau yang negatif, yang penting lu harus bisa meyakinkan orang dulu. Apapun caranya gitu. Tuh.